Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami hormati yaitu Ibu dosen, Ibu Dr. Farida Revelitawati MHum dan Bapak Ibu guru PAI, kawan-kawan seperjuangan dalam program PPG Daljab tahun 2021 ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan proposal PTK yang sudah dirancang sebelumnya dengan judul Peningkatan hasil belajar siswa pada materi zakat dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 6 SDN 105386 Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, tahun ajaran 2021-2022. Disusun oleh Suharyanto MPDI dan dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Dr. Farida Revelitawati MHum. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, di mana ditemukan dalam hasil ulangan formatif yang dilakukan di kelas 6 SDN 105386 Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, masih banyak yang mendapat nilai rendah atau kurang dari nilai 70, yaitu nilai ketuntasan minimal, dengan nilai rata-rata yang mereka peroleh hanya 62,29. Dari 26 orang siswa di kelas 6, hanya terdapat 9 orang atau 34,62% telah mencapai ketuntasan, sedangkan 17 orang atau 65,38% belum mencapai ketuntasan. Selanjutnya, proses pembelajaran berjalan juga kurang menarik karena hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa adanya dialog atau diskusi. Bahkan minim praktek dan juga tidak menggunakan bantuan media pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran juga masih membuat siswa kurang aktif karena cenderung hanya menerima semua yang diberikan guru. Mereka minim bertanya ataupun kurang memberikan komentar. Mereka hanya mengerjakan tugas yang ada di dalam buku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. Anak-anak juga belum berhasil melakukan percobaan-percobaan atau mengatasi masalah yang diajukan sesuai dengan materi zakat yang telah dipelajari. Berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah rendahnya hasil belajar siswa terhadap materi zakat. Kedua, proses pembelajaran materi zakat yang dilakukan guru di dalam kelas masih kurang membangkitkan motivasi belajar siswa. Ketiga, penggunaan alat peraga masih jarang digunakan dalam pembelajaran PAI. Dan yang keempat, model pembelajaran yang digunakan masih menjadikan belajar kurang bermakna dan membuat siswa cenderung kurang aktif. Dan berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 6 SDN 105386 Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, tahun ajaran 2021-2022. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 6 SDN 105386 Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, tahun ajaran 2021-2022. Manfaat penelitian bagi siswa adalah untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar pada bidang studi pendidikan agama Islam, khususnya pada materi zakat di kelas 6 SD, dan memotivasi siswa dalam belajar melalui penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Bagi guru, manfaatnya adalah sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berpikir dalam mengajar dan mengembangkan model-model pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PAI. Dan bagi sekolah, manfaatnya adalah sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar siswa dan kinerja guru. Bab 2, landasan teori. A. Pengertian belajar. Secara umum,
hasil belajar merupakan suatu perubahan, baik itu perubahan tingkah laku, pengetahuan, sikap yang diperoleh seseorang setelah mengalami proses kegiatan belajar. Hasil belajar juga merupakan peristiwa yang bersifat internal, yaitu terjadi dalam diri seseorang, dan peristiwa tersebut dimulai dari adanya perubahan kognitif yang kemudian berpengaruh pada perilaku atau sikap. Keberhasilan seseorang dalam belajar tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor pendukung, baik itu faktor-faktor yang dari dalam diri sendiri atau internal, maupun faktor-faktor yang datang dari luar atau lingkungan atau disebut dengan faktor eksternal. B. Materi zakat. Materi zakat adalah salah satu materi pada bidang studi pendidikan agama Islam yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap muslim, karena merupakan bagian daripada rukun Islam atau pekerjaan yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Berikutnya, yang C adalah model problem based learning atau PBL. Problem based learning adalah interaksi antara stimulus dengan respon, yang merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan. Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa bantuan dan masalah, sedangkan sistem saraf atau otak berfungsi menafsirkan bantuan itu secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis, serta dicari pemecahannya dengan baik. Lingkungan belajar PBL adalah berpusat kepada siswa dan mendorong inquiry serta berpikir bebas. Seluruh proses pembelajaran yang berorientasi pada PBL membantu siswa untuk mandiri. Ini dalam sumber yaitu dari buku Trianto di halaman 91. Berikutnya, kerangka berpikir. Hasil ulangan harian pada materi zakat di SDN 105386 Tanjung Sporkis, Kecamatan Galang, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan untuk membedakan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu faktornya adalah pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik dan membosankan, lebih cenderung menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga mengakibatkan siswa sulit memahami materi yang dipelajari. Penjelasan teori yang menjenuhkan karena pembelajaran cenderung berjalan satu arah dan menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran, sehingga siswa kurang mampu memahami materi dengan baik. Menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam pembelajaran siswa akan lebih mudah dipahami, akan lebih mudah memahami materi ajar. Karena dalam proses pembelajaran siswa diberikan kesempatan untuk menggali informasi dan menyelidiki permasalahan yang disajikan dengan membaca dari berbagai sumber, baik secara individu atau secara kelompok, serta pendampingan oleh guru. Siswa atau masing-masing kelompok juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil temuannya kepada kelompok lain, dan kelompok lain juga saling menanggapi. Selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi secara bersama-sama siswa dan guru, sehingga semuanya siswa aktif dalam proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran ini akan memudahkan siswa untuk memahami konsep zakat mal dan zakat fitrah dengan baik dan benar. Dengan demikian, dengan penggunaan model problem based learning, diharapkan siswa akan merasa senang dan asik dalam mengikuti proses pembelajaran dan memunculkan motivasi belajar yang tinggi dalam diri siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peningkatan pemahaman terhadap materi pelajaran. Hipotesis tindakan yaitu penggunaan model pembelajaran problem based learning
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat di kelas 6 SDN 105386 Tanjung Sporkis, Kecamatan Galang, tahun ajaran 2021-2022. Berikutnya bab 3 adalah metode penelitian. Jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Lokasinya berada di SDN 105386 Tanjung Sporkis. Waktu penelitiannya selama 3 bulan, yaitu mulai bulan September sampai bulan November 2021. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 6 di SDN 105386 Tanjung Sporkis, Kecamatan Galang yang berjumlah 26 orang. Sedangkan objeknya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi zakat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Operasional variabel penelitian terdiri pertama variabel bebas. Pada penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran problem based learning, yaitu model pembelajaran yang membantu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada materi zakat atau hasil belajar siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Berikutnya adalah desain penelitian. Adapun desain penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas. Di dalamnya ada kegiatan perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflexing. Dan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tindakan kelas ini ada 3 teknik yang digunakan. Yang pertama menggunakan tes, yang kedua menggunakan observasi, dan yang ketiga menggunakan dokumentasi. Dan berikutnya teknik analisa data dalam PTK ini. Analisa data yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif. Berikutnya, data aktivitas siswa selama pembelajaran diamati oleh peneliti bersama kolaborator dan dianalisis dengan menggunakan skor. Dan selanjutnya, indikator pencapaian penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila terjadi ketuntasan hasil belajar peserta didik, yaitu sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang tuntas belajar atau mereka memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 70. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan untuk saya secara pribadi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.